kenari terbang berempat, di atas kota berpencar lalu tak terlihat. Tiada hari tanpa berkat saat kita hidup benar dan taat. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa dengan saya Veronica dari kota Lumpia. Silahkan membayangkan rasanya. Pada hari ini saya akan membawakan renungan Lectio Divina tentang berpuasa. Setiap mau merayakan Paskah, kita melewati masa pantang dan puasa, bukan? Nah, saya bercerita pada saat saya masih kelas 3 SD, saya juga mengikuti berpantang. Waktu itu saya pantang jajan dan tidak makan ayam goreng kesukaan saya. Karena menjalani dengan hati yang senang, puji Tuhan waktu itu bisa melampauinya. Tentu karena Tuhan juga memberi kekuatan kepada Vero kecil yang baru belajar latihan rohani pada waktu itu. Segala sesuatu jika dimulai dari niatan hati, pasti diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan orang beriman terus-menerus harus diperbaharui. Hal-hal yang sepele dan sifatnya tambahan harus ditinggalkan agar orang menemukan apa yang asli bagi kehidupan. Injil pada hari ini berbicara tentang puasa, diambil dari Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Bagi kita orang Kristiani, puasa artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi puasa dan pantang bagi kita tak terlepas dari doa. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, bukan untuk hal lain. Dengan kita dekat kepada Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita, dan karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang, kita diundang Tuhan mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia. Caranya paling sederhana yaitu berdoa menyatukan pengorbanan kita dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Puasa akan menjadi sia-sia bila cara hidup kita yang lama masih dipertahankan. Yesus mengajak kita untuk berpikir visioner, melihat dan membaharui diri melalui pantang dan puasa. Puasa hendaknya menghasilkan buah-buah yang manis, yaitu pembaharuan diri melalui pertobatan, kehidupan doa yang tulus, dan berbagi dengan sesama. Orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan tentang puasa, karena pada waktu itu puasa masih merupakan warisan budaya agama yang dijunjung tinggi. Seperti pada zaman sekarang, kalau kita melihat ada orang yang tidak berpuasa di tengah umat yang menjalankan puasa, dianggap tidak menghormati agama tersebut. Orang Farisi sulit berubah karena berpegang pada perjanjian lama terus. Mereka pikir cukuplah mentaati hukum untuk dapat selamat. Mereka hanya sibuk dengan penampilan luar, kelihatan lebih rohani daripada yang lain, padahal dalam hatinya tidak berubah, bahkan tidak melihat Tuhan. Maka Yesus menanggapi masalah puasa secara tidak langsung, mau menyatakan ada situasi baru, yaitu dengan hadirnya kerajaan Allah. Hadirnya kerajaan Allah digambarkan dengan hadirnya mempelai. Mempelai itu ingin kerabat-kerabatnya bergembira, suasana keakraban dan suasana cinta kasih ini yang mau diwartakan Yesus. Suasana ini tidak sesuai kalau didukung oleh hukum-hukum atau aturan-aturan, tetapi didukung dengan kesadaran dan relasi yang hidup antara manusia dan Tuhan.
cinta kasih kepada Tuhan tidak hanya dipenuhi melewati puasa, agama adat, tetapi lebih mau mengimaninya dan melaksanakan firman-Nya. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut adanya suasana baru, terlebih persaudaraan sejati, iman dan cinta kasih. Maka langkah konkret yang saya alami selama ini adalah yang pertama, membaca kitab suci sebagai tuntunan hidup. Saya saat membaca kitab suci menemukan ayat yang menjadi rema saya, kemudian saya beri tanda, lalu saya catat di buku agenda. Dengan begitu saya selalu diingatkan Tuhan lewat firman-Nya. Ini sungguh menguatkan saya dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang serba tidak pasti ini. Yang kedua, berdoa. Saya selalu mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Semoga Tuhan memimpin hidup dan langkah-langkah saya dalam kehidupan. Saya merasa ada yang kurang dalam diri saya kalau saya belum berdoa. Hari-hari terasa kering dan dengan berdoa saya lebih tenang dan hati damai. Yang ketiga, berpuasa sebagai tanda pertobatan dan penyangkalan diri. Terlebih jika saya diutus untuk melayani dalam sebuah komunitas, maka saya usahakan untuk berpuasa sebelum pelayanan, agar Tuhan memurnikan pelayanan saya. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, ketika kamu melihat salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Ketika kamu memandang hosti suci, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu sekarang. Apakah kita sudah melakukan hal sederhana tentang sebuah pertobatan? Apakah kita sudah terbiasa dengan suasana cinta kasih yang diwartakan oleh Yesus? Mari kita gunakan waktu berpuasa sebagai kesempatan mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, serta membalas cinta kasih Tuhan. Pohon Kamboja ditanam dekat pohon randu. Mari berpuasa, menahan hawa nafsu. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.